Apa implikasinya terhadap praktik bisnis? Mengapa manajer internasional harus peduli terhadap ekonomi politik perdagangan bebas atau mengenai manfaat relatif dari argumen perdagangan bebas dan proteksionisme? Ada dua jawaban untuk pertanyaan ini. Yang pertama, berkaitan dengan dampak hambatan perdagangan terhadap strategi perusahaan. Yang kedua, menyangkut peran yang dapat dimainkan oleh perusahaan-perusahaan dalam mendorong perdagangan bebas atau hambatan perdagangan. Tentu, hambatan perdagangan membatasi kemampuan perusahaan untuk menyebarkan aktivitas produksinya dengan cara tersebut. Yang pertama dan paling jelas adalah hambatan tarif meningkatkan biaya ekspor produk ke suatu negara atau biaya ekspor produk setengah jadi antar negara. Hal ini mungkin menempatkan perusahaan pada posisi yang kurang menguntungkan dibandingkan pesaing lokal di negara tersebut. Sebagai tanggapannya, perusahaan mungkin merasa lebih ekonomis untuk menempatkan fasilitas produksi di negara tersebut dapat bersaing secara seimbang. Yang kedua, kuota dapat membatasi kemampuan perusahaan untuk melayani suatu negara dari lokasi di luar negara tersebut. Sekali lagi, respons perusahaan mungkin adalah dengan membangun fasilitas produksi di negara tersebut, meskipun hal ini mungkin mengakibatkan biaya produksi yang lebih tinggi. Perusahaan adalah pemain utama di kancah perdagangan internasional. Karena peran penting mereka dalam perdagangan internasional, perusahaan dapat memiliki dan memang berpengaruh kuat terhadap kebijakan pemerintah terhadap perdagangan. Pengaruh ini dapat mendorong proteksionisme atau dapat mendorong pemerintah untuk mendukung WTO dan mendorong pasar terbuka dan perdagangan yang lebih bebas di antara semua negara. Kebijakan pemerintah terkait perdagangan internasional dapat berdampak langsung terhadap dunia usaha. Namun perlu diingat, ada 3 hal yang dapat terjadi dengan intervensi dari pemerintah. Yang pertama, intervensi dapat merugikan diri sendiri karena cenderung melindungi perusahaan yang tidak efisien dibandingkan membantu perusahaan menjadi pesaing global yang efisien. Yang kedua, intervensi itu berbahaya. Hal ini mungkin mengundang pembalasan dan memicu perang dagang. Dan terakhir, intervensi tidak mungkin dilaksanakan dengan baik, mengingat adanya peluang bagi kebijakan tersebut untuk dimanfaatkan kelompok-kelompok berkepentingan khusus. Apakah ini berarti dunia usaha seharusnya mendorong pemerintah untuk mengadopsi kebijakan perdagangan bebas laissez-faire? Sebagian besar ekonom mungkin berpendapat bahwa kepentingan terbaik bisnis internasional dilayani oleh sikap perdagangan bebas, namun bukan sikap laissez-faire. Mengingat bahayanya tindakan pembalasan, perusahaan-perusahaan yang melobi pemerintahnya untuk melakukan proteksionisme harus menyadari bahwa dengan melakukan hal tersebut, mereka mungkin kehilangan kesempatan untuk membangun keunggulan kompetitif dengan membangun sistem produksi yang tersebar secara global. Dengan mendorong pemerintah mereka untuk melakukan proteksionisme, aktivitas dan penjualan mereka di luar negeri mungkin terancam jika pemerintah lain melakukan tindakan balasan. Hal ini tidak berarti bahwa perusahaan tidak boleh mencari perlindungan dalam bentuk tindakan anti-dumping atau sejenisnya, namun perusahaan harus meninjau pilihannya dengan hati-hati dan memikirkan konsekuensi yang lebih besar. Sekian untuk pertemuan kali ini, sampai berjumpa berikutnya.